Selamat pagi Sobat Setia GBU TV. Hari yang indah dan hari yang cerah diberikan Tuhan pagi hari ini untuk kita. Biarlah kita melangkah dalam tuntunan dan pimpinannya, dan biarlah penuh dengan berkat kasih karunia-Nya. Hari ini bersama dengan saya Tania akan membacakan renungan Moment of Inspiration dari LPMI, dan kiranya renungan ini bisa menyegarkan kita semua. Renungan hari ini ditulis oleh Boy Borang, diambil dari firman Tuhan Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Filipi 4 ayat 18. Tema hari ini mengambil tema kebutuhan hidup. Kalau itu untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan cukupkan. Kata-kata ini sering kita dengar diucapkan orang bukan, tapi ini pasti kata-kata orang yang percaya pada otoritas firman Tuhan, bukan sembarang orang. Senada dengan ini, Warren Wiersbe juga berkata, dia menyediakan kekuatan yang kita butuhkan untuk hidup dan melayani, juga kebutuhan material. Pikiran Paulus selalu bermuara pada buah apa yang diharapkan di balik semua pemberian jemaat Filipi itu. Dia sangat yakin bahwa Tuhan lebih tahu kebutuhan hidup dan pelayanan hamba-hambanya. Paulus sangat berterima kasih untuk perhatian kasih dari jemaat Filipi yang begitu concern atau penuh perhatian pada kebutuhannya. Prinsipnya jelas bahwa Allah sanggup memenuhi segala keperluannya. Ayat 19. Maka tidak boleh ada kebimbangan atau kekhawatiran untuk soal keperluan dalam pelayanan. Ia hanya mewanti-wanti, jangan sampai Tuhan sudah mencukupkan, tetapi tidak ada buah yang nyata dalam pelayanannya. Tuhan Yesus pun berkali-kali mengingatkan agar orang percaya tidak khawatir akan keperluannya. Burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Begitu juga bunga bakung di ladang diberi keindahan, apalagi manusia. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Namun yang menjadi masalah, kebanyakan orang tidak peduli dengan kebutuhan rohaninya, padahal Allah menciptakan manusia lengkap dengan kebutuhan jasmani dan rohani. Orang begitu ketat mencari makan, minum setiap hari untuk tubuhnya, tetapi tidak mencari, bahkan merasa tidak perlu mencari makanan rohani untuk roh. Matius 4 ayat 4. Begitu besarnya budget untuk makan, minum, pakai, tapi tidak ada budget khusus untuk membeli Alkitab, buku rohani, dan sebagainya. Lihat saja contoh di sebuah mal. Orang bisa ramai dan antri setiap hari di supermarket, tetapi beberapa orang
yang masuk ke toko buku rohani yang juga ada di mall itu. Tentu sangat ironis apabila ada berita bahwa sebuah toko rohani tutup karena bangkrut, bukan? Paulus dalam pelayanannya tidak pernah meragukan bahwa Tuhanlah sumber segala kebutuhan hidupnya setiap hari. Dia sangat berurusan, bahkan bergumul dengan sekuat tenaga untuk kebutuhan rohani banyak orang. Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Maka sekarang andai kata diadakan survei ke rumah orang Kristen, coba lihat ada berapa jilid Alkitab atau bacaan rohani di sana dibanding dengan perabot mahal di dalamnya. Kita perlu mengingatkan orang Kristen soal fakta yang sering diabaikan ini. Inspirasi. Resesi ekonomi selalu menjadi isu yang serius diperhatikan oleh semua negara. Namun, agak jarang terdengar orang bicara resesi kehidupan rohani warga negaranya. Mari para sobat GBU TV, kita renungkan bersama-sama renungan pembacaan pagi hari ini. Biarlah kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan dan selalu dipimpin dalam berkat dan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menuntun dan memimpin kami. Biarlah kami bisa merenungkan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami bisa melakukan banyak hal yang kami tahu baik di mata-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah sobat setia GBU TV, demikianlah renungan pagi hari ini. Renungan Moment of Inspiration, dan sampai ketemu di renungan Moment of Inspiration selanjutnya. Tuhan memberkati.